Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya, walaupun kita dalam kondisi ya di masa-masa pandemi ya, tapi alhamdulillah terlihat dari wajah-wajah kalian tetap mencirikan anak-anak yang sehat, ceria dan semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen kehadiran kalian ya. Ini kelihatannya hadir semua. Marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa, supaya pelajaran kita ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan pulang kita bawa ilmu pengetahuan. Sebelum memulai pelajaran, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Nafis telah memimpin pembacaan doa. Baik, anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan sama-sama mempelajari bab yang berikutnya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang undang-undang, pembukaan undang-undang, masih ingat enggak kalian? Pembukaan undang-undang itu terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. Ya, coba ada yang ingat bunyi alinea pertama? Tunjuk tangan. Silakan, Putri. Ya. Baik, terima kasih, bagus sekali. Ya, kita akan pelajari tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah dibuka? Baik. Nah, di situ tujuan kita mempelajari bab ini adalah supaya kita sama-sama mengetahui serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk berikutnya tujuan pembelajaran kita yang kedua apa? Menunjukkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memahami kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita apa? Memahami dinamika pembentukan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Untuk menimbulkan rasa semangat kita, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi, itulah Indonesia. Baik anak sekalian, jadi kembali kita lihat peta konsep pembelajaran berikut. Baik, berikutnya apa itu pengertian kedaulatan? Silakan yang sebelah kanan baca. Ya, 1, 2. Ya, jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Iya, menentukan hukum dalam suatu negara. Bahwa kedaulatan tadi itu terbagi menjadi 2 kedaulatan, yaitu kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Ya, silakan untuk ini baca Putri. Apa saja yang diatur? Ada kedaulatan ke dalam Indonesia dalam Undang-Undang Ya. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah Nah, yang kedua, memajukan
Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. pernah kita dengar nggak di pembukaan? Ini pembukaan UUD yang keberapa? Keempat, betul. Di pembukaan UUD keempat itu kita ada yang namanya tujuan didirikannya suatu negara. Maka suatu negara itu didirikan untuk ini nih. Negara didirikan yang pertama untuk apa? Yang pertama melindungi. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Iya, itulah bentuknya negara Indonesia seperti itu. Baik, sekarang kita lihat apa itu kedaulatan keluar. Yang dikatakan kedaulatan keluar apa nih kelompok ini? Baca bareng-bareng. 1, 2. Kedaulatan keluar negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. External sovereignty. Kedaulatan kekuasaan Indonesia, pemerintah kita yang keluar itu apa saja? Ya, kelompok ini Yusuf. Suaranya Padli masih suara. Ayo, baca. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam UUD RI tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Ya. 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Siap, lanjut. 3. Presiden mengangkat duta dan konsul. Iya. Ulang deh yang pertama. Pertama teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua teori kedaulatan raja. Yang ketiga Teori kedaulatan negara. kedaulatan negara. Yang keempat Teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. baik. Rakyat. Apa itu yang dikatakan teori kedaulatan Tuhan? Nah, setelah teori kedaulatan Tuhan berkembang, maka ada lagi teori kedaulatan raja. Yusuf suaranya bagus nih. Dia kalau nggak ada suaranya tidur ngantuk deh. Coba apa Sup yang dikatakan teori kedaulatan Tuhan raja? Baik, kita beralih lagi dari teori kedaulatan negara. Ada lagi teori berikutnya itu teori kedaulatan hukum. Kembali lagi ke Abang. Ya kan? Apa itu teori kedaulatan hukum? Nah, baik. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Abi mau suka suara Putri, baca Put. Kan? Teori kedaulatan rakyat berdasarkan pemikiran teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat, sosial kontrak. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat atau umum melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Yap. Pemerintah yang berkuasa kemudian harus mengembalikan hak sipil kepada warganya. Civil right. Civil right. Oke, cukup. Jadi menurut teori kedaulatan rakyat, pemerintahan yang terbentuk itu berasal dari rakyat, oleh rakyat. Seharusnya para pemegang kekuasaan ini berbuat untuk rakyat. Jadi istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi itu siapa? Rakyat. Rakyatlah yang menentukan semuanya. Apa mau bagi-bagi nih? Bagi-bagi hadiah, bukan hadiah. Hadiah berupa lembaran. Lembaran LKPD. Yang pertama, tentunya kalian tadi sudah memahami bahwa kedaulatan bersumber atau berasal dari bahasa Arab daulah. Daulah ya, artinya kekuasaan. Itu pengertian kedaulatan dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam jangka waktu 5 menit saja, ini setiap kalian sudah bisa menghubungkan. Silakan. Dibantu, dibagikan. Berapa orang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuasaan. Pasangannya daulah. Pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pasangannya kedaulatan Tuhan. Adanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pasangannya kedaulatan menurut pendapat Montesquieu. Ya. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, demokrasi. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kita lurusin ya. Oke, ada yang siap juga. Oke, kelompok ini nanti siap. Silakan bacakan. Berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuasaan.
Ya, pasangannya daulah, betul. Pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Terus dikumpulkan kasih nama sebelumnya. Di atasnya kasih nama kalian. Masih berkaitan dengan pembahasan yang sudah kamu bahas semua, yaitu tentang kedaulatan. Cuma ini lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih terperinci. Terima kasih. Lebih dalam, lebih terperinci, dan harus kalian tuliskan satu persatu. Nanti untuk hal ini cuma diminta perwakilannya saja. Cuma untuk pengerjaannya bentuk-bentuk. Tadi dua bentuk kedaulatan. Ada kedaulatan keluar, ada dalam kan? Nah, itu. Kalau teori-teori kedaulatan betul yang 5, tapi kalau bentuk-bentuk yang tadi. Oke ya? Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Jawabannya? Sebagai kekuasaan tertinggi pemerintah negara. Ya, sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan suatu negara. Iya, beri aplaus. Oke. Dan jangan lupa beri aplaus. Iya, silakan. Nomor 2, sebutkan bentuk-bentuk kedaulatan. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Bagus sekali beri tepuk tangan. Ya, bentuk kedaulatan cuma ada 2, betul. Kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Oke, silakan masih. Silakan. Sebutkan teori-teori kedaulatan. Nah, tadi dibahas. Sebutkan teori-teori kedaulatan ada berapa? Ada 5. Ada 5. Silakan. 1. Kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. Kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. Kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum. 5. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat. Beri tepuk tangan. Ayo. Alhamdulillah. Oke. Tadi kita udah menyaksikan 2 tayangan yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita kedaulatan. Yang pertama, tayangan tentang kedaulatan kemana tuh? Natuna tadi, kedaulatan apa itu? Keluar, betul. Yang kedua, tentang adanya gejolak reformasi, ya, rakyat meminta pergantian presiden karena presiden itu sudah terlalu lama menjabatnya. Itu kedaulatan kemana? Ke dalam. Berarti udah paham ya? Paham tentang teori kedaulatan keluar dan teori kedaulatan ke dalam. 3. Kayaknya ada lumayan bisa. Ini kelompok Osim aja di sini ya. Nah, ini biasa pada baca puisi. Baca dulu, lihat dulu LKPD-nya. Baik, ini karena memang waktu sekali lagi tidak harus dikumpulkan sekarang, tapi di kesempatan yang akan datang. Abi berpesan, halo anak sekalian, tolong di rumah ibadah yang baik, yang rutin ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya, jaga kebersihan badan. Senantiasa lakukan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terus, jangan pernah tinggalkan doa Allah. Dan penting juga, tolong kamu di rumah nih, banyak di rumah, bantu orang tua di rumah, oke? Dan jaga kerukunan dengan adik-adiknya, dengan teman-temannya, ya, saling menghormati dan saling menghargai. Oke? Di pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang kedaulatan, cuma pada bagian B bagaimana itu berkelanjutannya. Nah, oleh karena itu sekarang silakan untuk kita semuanya, ada nggak yang mau ditanyakan sebelumnya? Halo, ada nggak yang mau ditanyakan tentang permasalahan kedaulatan tadi yang belum ngerti atau yang ingin ditanyakan sebelum kita Abi meninggalkan kalian? Ada? Ya, tetap semangat ya. Iya, oke. Baik, semuanya sudah. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran dengan tertib. Dan sampai saat ini alhamdulillah nggak ada yang izin keluar. Untuk berikutnya, kalau sudah siap semuanya, yuk pimpin doa pulang ya. Pimpin doa. Ya, kembali kepada ketua kelas diizinkan untuk memimpin pembacaan doa. Hafiz, silakan. Sebelum pulang, salam kebaikan membaca surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.